Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Bisa ini ya, dimulai dengan berdoa dulu ya. Silakan bisa dipimpin berdoa salah satu. Mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya, baik. Terima kasih. Semoga diawali dengan berdoa, kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian sebelum Pak Anton masuk ke pembelajaran, ya, Pak Anton coba akan absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Nihil ya? Ya. Oke, nihil. Angkat semua. Baik. Untuk pembelajaran kali ini ya, Pak Anton mencoba untuk membawakan materi tentang mata pelajaran ya, mata pelajaran dari KKA ya, atau kepanjangannya coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini mata pelajaran yang baru di tahun ini ya, yang nanti kita akan selama 1 tahun ya. Kalau di SMK itu nanti kita akan pelajari. Untuk yang bab pertama ya, itu di modul 2, kita judulnya pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial ya, seperti ini untuk SMA dan SMK. Nah, ini di modul 2 judulnya itu. Kemudian di sini nanti kalian nanti akan dapat tujuan ya yang nanti akan ditempuh. Ini di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, siswa mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Ya. Kemudian siswa mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Kemudian 3, siswa mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat KA ya, kalau disingkat ya. Kemudian 4, siswa mampu memilih model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada indikatornya, bisa dibaca. Ya, sebelumnya kita masuk ke materi, Pak Anton tanya dulu ya. Untuk yang KA atau kecerdasan artifisial itu dulunya IA ya. Sudah pernah mengerjakan atau apa ya namanya ya, untuk alat untuk membantu mengerjakan di kelas itu pernah nggak kalian? Pernah. Biasanya memakai apa? Yang pernah kalian pakai IA-nya apa? ChatGPT. Terus apa lagi? Meta. Terus pernah pakai Bing Chat? Bing Chat yang punya Microsoft itu juga ada IA-nya ya. Ya, Microsoft Bing Chat ya. Ada lagi? Kalau Google Map masuk enggak? Bukan. Terus nanti misalkan kamu mau ke peta mana, itu kan bilang ya rutenya. Itu AI juga enggak? Nah, AI juga. Sebenarnya AI itu kalian sudah gunakan sehari-hari ya. Cuman tidak sadar itu AI dikemas seperti itu, nah seperti itu ya. Nah, pada pokok bahasan kali ini ya, di sini kalian nanti akan bisa mendefinisikan ya perangkat AI ya, memahami dasar-dasar kecerdasan AKA ya, kemudian bisa mengoperasikan dan menerapkan KA, kemudian
bisa kolaborasi dengan perangkat KA ya, sehingga optimalisasi produktivitas ya dari kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi KA itu seperti alat ya, bukan artinya sebagai pengambil keputusan ya. Pengambil keputusan tetap manusia ya yang sebagai pengambil keputusan. Jadi KA hanya alat pandu saja. Nah, ini di sini ada pertanyaan, apa itu kecerdasan artifisial atau disingkat KA? Coba bagikan apa yang kalian ketahui dan pahami tentang KA itu. Ada yang bisa menjawab nggak? KA. Kalau dulunya AI ya. Nah, AI itu mesin atau manusia? Mesin. Yang buat siapa? Manusia. Jadi kalau KA ya, tadi yang Pantom bilang apa? Adalah alat bantu untuk meringankan pekerjaan atau permasalahan manusia ya, seperti itu. Nah, di sini ada definisi KA ya menurut para pakar. Di sini ada John McCarthy ya, itu Bapak AI namanya ya. Tahun 1956 sudah ditemukan itu ya. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas ya, terutama program komputer cerdas ya, atau smart komputer. Kemudian ada lagi dari pakar yang lain ya, ada IBM ya, tahun 2020 ini yang terbaru, pemimpin global dalam bidang teknologi AI. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan mengambil keputusan manusia. Ya, meniru. Di situ ada kata-kata meniru. Ya, berarti sebenarnya manusia itu sebenarnya sudah cerdas sebenarnya. Cuman untuk kehidupan sekarang ya, itu bisa dimanfaatkan untuk AI-nya. Itu bersumber dari IBM. Oke, definisi kecerdasan AI ya, atau KA. Nah, sering berjalannya waktu ya, pengertian dari KA terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Ya, namun dalam prakteknya KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, ya, pengenalan pola serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, dalam hal ini berarti sekarang KA itu dikembangkan ya, selain tadi ya belajar dari data, dia juga mengenal pola ya. Pola artinya ketika kalian bukan bicara ya, mungkin lebih ke perintah ke AI-nya itu bisa membaca emosi ya, emosi dari lawan bicaranya. Misalkan lagi sedih, nanti AI-nya itu mungkin menghibur seperti itu. Jadi ada feedbacknya ya, seperti itu. Bisa mengenali pola seperti itu. Kemudian bisa membuat prediksi ya. Misalkan kalian tanya, misalkan cuaca hari ini di Pemalang seperti apa hari ini ya. Nanti AI itu akan menyebutkan dari data-data yang referensi yang diambil. Ya, mungkin dari BMKG ya, dari seluruh dunia, itu nanti dikemas jadi satu, disajikan di KA. Kemudian bisa mengambil keputusan secara mandiri ya. Kadang ini yang perlu digarisbawahi ya, yang terakhir, keputusan secara mandiri. Kadang AI itu ketika kita memerintah ya, atau ingin mengasih tahu ya, kurang lengkap datanya, nah kadang AI itu bisa bias ya. Bias itu berarti AI itu bisa mengada-ngada kadang ya, seperti itu. Misal ya pertanyaannya apa ya, mobil itu dari mana ya. Nah, tanpa sebab apa-apa, tanpa data, kamu bertanya seperti itu ke AI ya.
mobil itu dari mana ya? Nah, IA itu menyebutkan banyak ya. Mungkin yang Anda maksud, nah kan kayak gitu ya. Biasanya kan mungkin yang Anda maksud mobil itu dari pabrik ya, seperti itu. Atau ada lagi, mungkin mobil itu dibuat oleh ini penemunya. Nah, kadang referensinya itu banyak karena kita bertanya itu tidak lengkap seperti itu ya. Jadi keputusannya itu secara mandiri. Dia menerka-nerka, meraba-raba, ngambang ya, bias itu namanya seperti itu. Nah, kemudian KA ya atau kecerdasan artifisial juga ada karakteristiknya. Yang pertama, KA belajar dari kata ya, atau sebutnya machine learning. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya ya, diberikan kepadanya. Semakin banyak data, ia akan mempelajari, semakin baik kemampuannya. Jadi semakin banyak data yang diproses oleh KA, maka hasilnya juga akan baik juga seperti itu, akan lebih spesifik seperti itu ya. Kemudian KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya ya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, jadi misalkan kalian protes sama KA, oh itu datanya salah dan sebagainya, nanti KA itu akan mencari referensi yang lain yang sekiranya kalian itu bisa menerimanya untuk pendapat itu dari KA. Oke, kemudian yang ketiga ya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif ya. KA bekerja dengan aturan-aturan langkah sistematis yang disebut algoritma. Nah, jadi yang membuat KA itu ya otomatis sudah membuat algoritma sedemikian rupa ya, supaya terkesan itu nyata ya, seperti itu. Kemudian KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ini KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia ya. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Ya, jadi dia bisa belajar. Jadi enggak mesti dari data yang kita inputkan. Oke, selanjutnya kecerdasan artifisial melawan manusia. Nah, di sini ada gambar manusia dengan apa itu? Robot ya, mungkin ya. Nah, robot. Kita di sini ibaratkan gambarnya robot karena robot itu mungkin interpretasi ya, atau perwujudan dari suatu teknologi yang maju, ya enggak? Ya. Nah, kemarin ada yang Worley itu ya, yang ada robotnya anjing pelacak ya itu ya. Nah, itu kan supaya apa? Supaya profilnya itu terkesan maju ya, seperti itu ya. Nah, ini juga sama gambar tersebut. Nah, nanti kemudian ada yang seperti ini nanti ya robotnya ya, yang nanti kedepannya kita lihat perkembangan zamannya. Nah, dari pertanyaan ini mana yang lebih baik menurut kalian, manusia atau KA? Kenapa manusia? Tadi bilangnya apa? Kenapa manusia? Karena yang membuatnya, dia yang membuatnya KA manusia. Maksudnya yang membuat, yang menciptakan kalah ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau manusia yang menciptakan Allah ya, Tuhan. Nah, berarti otomatis dia saling berkaitan ya. Nah, mungkin manusia menyaingi Tuhan, tidak mungkin ya, otomatis. Ini juga sama, KA juga tidak mungkin menyaingi manusia ya. Sehebat apapun KA, tetap manusia tetap lebih baik. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingannya ya. Di sebelah kiri ini kecerdasan artifisial, sebelah kanan kecerdasan manusia. Di sini ada 4 perbandingan. Yang pertama, yang KA itu tidak memiliki perasaan, tidak mengikuti instruksi. Ya, kalau manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, kalau KA berarti
tidak bisa menciptakan ide baru, dia stuck di situ tanpa adanya perintah, ya stuck berarti di situ. Kalau manusia bisa berinovasi, ya di situ. Jadi plusnya. Kemudian kalau yang kedua, kalau KA itu perbandingannya belajar dari data dan program yang diberikan, ya atau algoritma tadi ya. Di inputnya apa, nanti dia baru belajar, jadi baru mengolah. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di garis bawah ya, KA tidak bisa berinteraksi sosial. Nah, kamu pernah lihat KA ini kerja bakti? Nah, itu ya, pernah rapat apa ya? Rapat KA, rapat DPR ya gitu ya. Nah, nggak ada ya. Adanya manusia yang rapat, yang namanya berinteraksi seperti itu ya. Nah, ketiga, hanya KA ya, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Nah, terbatas ya. Jadi kalau yang KA-nya tahunya itu ya sudah, jadi kemungkinan nggak bisa dijawab seperti itu, stuck. Tapi kalau manusia bisa memahami konteks yang luas, berarti manusia itu bisa belajar, ya cari referensi literasi. Kan ada itu ya pas pembelajaran numerasi, literasi ya, itu kan masuk semua di pembelajaran pendidikan kita. Kemudian yang keempat, hanya bisa membuat keputusan. KA ya, KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Nah, kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, seperti itu ya. Kalau keputusannya KA itu hanya bisa berdasarkan angka dan pola. Jadi data yang masuk dia akan proses. Tapi kalau manusia itu pertimbangannya banyak, ada emosi, ya ada perasaan ya, gitu ya. Kemudian nilai moral, etika, nah itu ada di situ, sopan santun, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, penting untuk diperhatikan, KA tidak selalu benar. Nah, seperti ini ya. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Ya, semakin spesifik tadi ya, nanti hasilnya juga semakin akurat. Nah, untuk komponen utama dari KA ya, itu ada 6 ya, komponen utamanya ada 6. Ada data, yaitu bahan baku utama, kemudian algoritma untuk mengolah datanya, kemudian model KA, representasi untuk matematika prediksinya apa, ya model KA itu prediksinya apa, kemudian infrastruktur, ada perangkat keras dan perangkat pendukung, ya perangkat lunak, ada hardware, ada software, ya pastinya, adanya server ya, server pastinya. Kemudian ada antarmuka atau interface ya, jadi cara manusia berinteraksi dengan KA. Nah, ini kan bisa dengan teks ya, teks, terus suara, gambar, video ya, apalagi selain itu, teks, gambar, video, yang di AI itu kan banyak ya. Nah, itu hampir semua ya, antarmukanya bisa kita pelajari. Kemudian ada keamanan ya, yaitu aspek yang memastikan KA digunakan secara aman ya. KA digunakan secara aman. Kadang ada orang yang bertanya ya kepada KA itu, misalkan ya, bagaimana cara membuat nuklir untuk mengebom. Nah, itu jawabnya apa coba? Menurut kalian jawabnya apa KA-nya? Maaf, terus nggak bisa, apalagi terlalu bahaya. Biasanya yang pernah ya, yang terus nggak bisa dibaca itu ya, nanti responnya seperti ini mungkin. Maaf ya, kegiatan yang Anda lakukan tergolong tindakan negatif ya, coba lakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang lain, begitu diarahkan
pasti kayak gitu, udah jawab tapi ngarahnya kayak gitu. Maaf, pertanyaan Anda itu berbahaya ya. Coba cari pertanyaan yang baik seperti itu. Pasti ada sarannya ya, seperti itu ya, keamanan. Jadi biar tidak disalahgunakan. Nah, kemudian ada prinsip kerja dari kecerdasan artifisial. Kemudian di sini ada 3 ya, input, proses, dan output. Ya, masukan atau input. Di sini data ya masuk. Di sini datanya bersifat pertanyaan ya, atau perintah suara tadi, atau teks atau gambar ya, bisa. Kemudian diproses. Nah, pelatihan data atau proses. Di sini proses itu dilakukan dari algoritma dari KA tersebut. Kemudian setelah diproses akan dikeluarkan prediksi ya. Prediksinya berupa keputusan hasil karya seni ya. Prediksinya bisa prediksi juga. Kemudian saran ya. Ada beberapa tuh keluarannya. Yang kita masukkan apa, nanti keluarnya ya juga sama. Seperti ini. Seperti ini. Misalkan ini pertanyaan ya. Pertanyaan nanti diproses jadi keputusan. Kemudian dari perintah suara diproses dari hasil karya seni ya, lagu mungkin ya. Kemudian teks jadinya mungkin prediksi ya. Gambar mungkin saran ya, misalkan gambar rambu-rambu atau apa, nanti sarannya apa. Kemudian lanjut aja. Nah, di sini kecerdasan artifisial berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada reactive machine AI, yaitu sistem AI tanpa memori yang dirancang untuk tugas spesifik. Contohnya IMB, IBM, Deep Blue ya, yang mengalahkan Garry Kasparov. Contoh lainnya seperti sistem rekomendasi di Netflix, YouTube, dan Spotify. Nah, ini namanya reactive machine AI. Kemudian dari limited memory AI, AI ini dapat mengingat kejadian lampau serta mampu memonitoring objek atau situasi seiring waktu. Di contohnya seperti AI generatif, chatbot, kemudian mobil self driving ya, mobil self driving. Berarti kayak supir ini ya, otomatis ya. Jadi tidak ada supir, autopilot ya, autopilot. Nah di situ dia berdasarkan data ya, misalkan di depan ada objek atau halangan, dia pasti ngerem ya, seperti itu ya. Nah kemudian di sini ada theory of mind AI, subkategori dari AGI ya, di situ ya, yang belum terwujud, yang mewujudkan pemikiran emosi entitas lain ya. Jadi ada perasaannya juga mungkin ya, dimasukkan di situ. Kemudian ada self aware AI, AI super cerdas yang mampu memahami kondisi internal, sifat, emosi, dan pemikiran manusia. Nah, ini yang paling tinggi, self aware AI. Oke, lanjut. Untuk kategori perangkat KA, contoh aplikasinya diantaranya ini ada asisten KA ya, diantaranya ChatGPT ya, jadi ada Gemini ya. Kemudian dari produksi video ya, itu ada Filmora, ada Camtasia ya, seperti itu. Kemudian ada nulis raport ya, kemudian ada penulisan, terus pembuatan gambar, kemudian manajemen project, layanan pelanggan. Nah, ini yang sering digunakan ini. Jadi customer service, misalkan di Shopee ya, itu kalau kamu pakai chatbot ya,
nanti otomatis dijawab ya. Kalau misalkan kamu tanya pedagang, nanti biasanya dijawab oleh chatbot dulu. Kalau pertanyaannya masih seputar yang ada di database, dia nanti mampu menjawab. Misalkan pengirimannya kapan, nah nanti dia akan bisa menjawab. Barang ini ready stock, udah nanti akan muncul otomatis tanpa kita repot-repot menjawabnya. Itu sangat membantu. Kemudian ada presentasi, di sini ada gamma ya yang bisa dipakai. Oke, aplikasi KA dalam berbagai bidang. Di sini ada bidang ekonomi dan bisnis. Ya, di sini ada kita bisa pakai analisis data pasar, rekomendasi produk, chatbot, asisten AI. Kemudian di bidang pemerintahan, AI dalam pemerintahan ada smart city ya, smart city, prediksi cuaca ya, e-government, kemudian chatbot layanan publik ya, sudah ada semua. Kemudian pendidikan, ya sebentar, pendidikan, AI dalam pendidikan itu jadi pembelajaran yang adaptif, bisa jadi learning analysis ya. Kemudian dari kebudayaan AI juga bisa membantu di digitalisasi arsip ya, kemudian rekonstruksi bahasa, kemudian juga untuk PR sejarah ya juga bisa. Jadi AI itu bisa di semua bidang ya, hampir semua bidang yang inti. Kemudian juga di kesehatan ya, ada diagnostik AI, ada telemedicine ya, telemedicine bu. Terus kemudian di industri atau manufaktur, yaitu masuk di otomatisasi produksi ya. Jadi perakitan yang di negara maju itu tidak menggunakan manusia lagi, yang menggunakan robot yang merakit mobil, motor itu di sana pakai robot. Ada efeknya ya apa? Manusianya yang bekerja itu akan berkurang, ya otomatis penganggurannya malah bertingkat ya. Nah, nanti kita bahas yang lebih spesifik lagi. Kemudian ada data science ya, kemudian ada machine learning, ada AI research, atau robotic engineering yang mengembangkan robot KA. Baik, kemudian kolaborasi manusia dan KA. Ya, di sini masuk ke desain kreatif ya. KA menghasilkan visualisasi, manusia mempercepat proses desain. Nah, pernah pakai ini enggak? KA yang untuk menghasilkan foto, misalkan foto kartun ya atau lukisan. Pernah enggak? Pernah. Jadinya halus ya. Jadi apa namanya, seperti nyata gitu loh ya, seperti hasil foto yang kalian masukkan itu nanti outputnya hampir mirip ya, seninya hampir mirip. Jadi nggak usah ke pelukis ya, nanti minta dilukis dan sebagainya, nanti dari AI sendiri bisa. Kemudian dari penelitian dan data, analisis data. Kemudian dari penyuntingan tulisan, nah memeriksa tata bahasa manusia, memastikan makna yang tepat ya. Kadang ini bisa dipakai ya KA ya, seperti misalkan Gemari ya, yang ngetik kemudian tata bahasanya kebolak-balik ya, kayak SPOK ya, dibalik-balik, itu nanti kan artinya salah ya. Nah, nanti dari KA itu akan memperbaiki, akan menyarankan tulisan yang sesuai. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian ada pemrograman. Nah, pemrograman KA menulis code atau kode ya, manusia melakukan validasi dan optimasi. Nah, di sini nanti pendalamannya pemrograman ya, karena kita pelajarnya coding ya. Oke, di sini ada mitigasi perubahan iklim, kuliner, tatakan cantikan, otomotif ya.
Otomotif sekarang juga udah KA ya. Tadi yang apa namanya, smart car ya, smart car. Oke, lanjut. Nah, mengatasi tantangan implementasi KA. Kenapa dibilang tantangan ya? Karena KA kadang bisa halusinasi data, bisa menghalusinasi data. Artinya KA menghasilkan informasi tidak akurat ya. Validasi oleh manusia diperlukan untuk implementasi protokol validasi data yang kuat ya, seperti itu. Kemudian bias algoritma ya, kadang algoritmanya bias. Kemudian ada over dependency KA, nah, mengurangi kemampuan analisis kritis. Kemudian ada studi kasus vaksin COVID ya, contohnya itu. Contohnya Moderna menggunakan KA untuk tesnya ya, untuk mengadopsi pendekatan sempurna. Ya, KA dengan validasi manusia sekitar 70 sampai 30. Nah, studi kasusnya vaksin COVID. Nah, kadang kita merujukkannya seperti itu. Oke, sudah masuk ke sesi Q&A ya, atau question and answer ya, tanya jawab. Silakan, barangkali ini ada pertanyaan ya. Nah, kan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Ya, pertanyaannya, Apakah mungkin mesin bisa berpikir seperti manusia? apakah mungkin mesin bisa berpikir seperti manusia? Ya, mesin bisa melakukan tugas-tugas yang menyerupai pemikiran manusia. Jelasnya ya, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, atau membuat karya seni. Namun kecerdasan mesin tersebut tetap terbatas ya pada data algoritma yang dimilikinya. Mesin tidak dapat memiliki kesadaran emosi atau intuisi seperti manusia ya. Jawabannya bisa, cuman ada beberapa kelemahannya ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan lain ya? Namanya siapa? Nama saya Supadia. Ya, pertanyaannya, Apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan AI dalam pendidikan dan kesehatan? ya, dampak positif dan negatif ya, pasti ada dampak positifnya. Yang pertama, bisa membantu personality ya, untuk pembelajaran untuk siswa ya. Kemudian meningkatkan kecepatan diagnostik penyakit ya, kalau di kesehatan. Kemudian negatifnya, kalau yang di pendidikan, ketergantungan pada teknologi bisa menurunkan kemampuan berpikir ya, berpikir kritis. Jadi ketergantungan yang dampak negatifnya. Jadi sedikit-sedikit KA, tanyanya KA ya, tanpa kita berpikir lebih mendalam lagi untuk diri kita. Kemudian kalau yang di kesehatan, negatifnya, data pribadi bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, kadang kita curhat ya, kesehatan kita dan sebagainya, nanti malah bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak, atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Oke, ada satu lagi pertanyaannya, namanya ya, pertanyaannya, Apa yang membedakan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan AI? ya, perbedaannya, kalau kecerdasan manusia bersifat alami ya, tidak kecerdasan manusia bersifat alami, memiliki emosi, kesadaran, intuisi, dan mampu belajar dari pengalaman yang nyata ya, atau kompleks. Sedangkan KA ya, itu merupakan hasil rekayasa manusia yang bekerja berdasarkan algoritma data tanpa memiliki kesadaran perasaan ya. Intinya
perasaan itu lebih mendalam di manusia. Ya, jelas ya? Oke. Baik, untuk berikutnya ini ada aktivitas pembelajaran ya. Nah, nanti yang ini saja ya. Nih, aktivitas pembelajarannya judulnya membuat proyek yang dapat berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Ya, saya jelaskan dulu ya tugasnya ya. Tujuannya mengenalkan kemampuan dan keterbatasan KA. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga, mendorong kolaborasi antara manusia dan teknologi KA dalam menyelesaikan masalah atau menciptakan produk. Nah, jadi deskripsi singkatnya dari kegiatan ini yaitu siswa akan berkolaborasi dengan KA. Contohnya seperti ChatGPT, DALL-E ya, atau alat KA lainnya untuk menciptakan produk kreatif atau solusi inovatif terhadap suatu tantangan yang diberikan. Seperti membuat kampanye digital, merancang produk, membuat cerita interaktif, menyusun rencana bisnis sosial. Ya. Oke, nanti kalian bisa pilih tema ini. Temanya ada 4 ya, yaitu siswa bisa memilih salah satu dari tema ini. Yang pertama KA untuk edukasi, membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian KA untuk lingkungan, ya, mengembangkan kampanye kesadaran lingkungan. Kemudian KA untuk kreativitas, ya, menciptakan komik, puisi, video, lagu, ya. Dan keempat KA untuk sosial, menyusun solusi atas isu-isu sosial di lingkungan sekitar. Nah, artinya ini bisa berupa produknya ya, bisa berupa poster, video, lagu, ya, puisi, suara, tapi menggunakan KA, ya, menggunakan KA. Saya bebaskan untuk pemilihan ini ya. Nanti kalian buat. Bisa tadi poster, lagu, ya, video, ya, atau yang di tempat ini ya, pilih ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. KA untuk lingkungan dengan judul proyeknya ini kampanye anti sampah plastik ya, judulnya itu. Nah, kalian nanti cari judul seperti itu misalkan ya, ini contoh saja. Nah, di sini nanti teksnya, iklannya dibuat dengan ChatGPT. Kamu tidak perlu susah-susah mencari teksnya apa ya. Nah, kamu tanyakan saja ke ChatGPT-nya. Kemudian posternya dari chat ini nanti dikopas ke sini, ya, ke DALL-E ya, DALL-E. DALL-E itu seperti ini, bentar ya. Websitenya seperti ini. Nanti menggunakan ini ya, menggunakan PC ya. Nanti PC-nya dinyalakan. Mati ya. Nah, saya konekkan dulu ke internet. Oke. Oke, kita coba ini DALL-E ya, seperti apa posternya lewat DALL-E. Nah,
File E ya. Ini file E3 text through art. Nah, objeknya ini ya, open art. File E2 juga ada tuh. Nah, seperti ini. Kalian juga manfaatkan ini ya. Ini cukup menggunakan akun Gmail ya. Kamu login Gmail dulu, nanti login sebagai akun Gmail. Jadi nanti bisa digunakan loh. Nah, kamu cari di sini. Banyak toolsnya, alatnya. Kemudian itu untuk poster ya. Untuk narasi video, ini kalian bisa menggunakan ini, Eleven Labs AI Voice ya, narasi. Coba saya masukkan ke sini. Nah, ini websitenya, Eleven Labs AI Voice Tool. Nah, di sini bisa masuk sign up ya, maksudnya di sini ada text to speech ya, jadi tulisan menjadi suara. Nah, itu kan jadi kalian tidak perlu menggunakan suara kalian untuk video itu, tapi teks saja, teks yang dihasilkan dari ChatGPT kamu kopas, misalkan dialog dan sebagainya, instruksi kamu cemplungkan di situ. Nanti di sini ada optionnya, ada cowok apa cewek ya, untuk suaranya tua atau muda ya, begitu, anak-anak itu ada semua. Nanti dicoba. Nah, nanti bisa di-download ya, di-download ya, bisa di-download. Sebelum di-download bisa di-play dulu ya, nanti seperti apa. Kemudian untuk editing video bisa pakai CapCut ya, atau AI caption ya. Ini baru nih, kita coba cemplungkan di sini. Nah, ini caption AI kayak apa nih. Nah, bisa editing secara online. Oke, seperti ini. Nah, ini coba say it with a video. Nah, bisa dengan menggunakan tools seperti ini. Web-webnya banyak. Kemudian petunjuk kerjanya. Nah, ini petunjuk kerja. Petunjuk kerjanya nanti projectnya ini, bekerjalah dalam kelompok 3-4 orang. Ini di maksimalin saja ya, 4 anak ya, 4 orang. Kemudian pilih salah satu tema, kemudian 3 gunakan KA, bisa ChatGPT, DALL-E, Canva, AI dan lain-lain sebagai partner dalam proses berpikir dan berkarya. Kemudian catat proses, hasil dan refleksi kalian ke dalam form LKS atau lembar kerja siswa. Nanti kalau sudah diisi form LKS-nya, dari unduh dulu ya. Jadi LKS ini, form LKS nanti kalian unduh dulu ya. Nanti ada barcode, nanti kalian scan, diunduh dulu ya, diisi di situ. Kemudian bila sudah selesai ya, kemudian disimpan jadi format PDF atau dikonvert jadi PDF. Kemudian PDF-nya diupload di link yang sama, di ini. Ini linknya, barcode-nya. Jelas ya? Yes. Oke, silakan bisa di-scan. Sebentar. Kalian coba buat 3 berapa? 4 ya? 4 anak satu kelompoknya. Ya. 4. Salah satu kelompok silakan men-scan ini. Silakan untuk mengunduh form LKS tadi. Coba. Ya, nyalakan, komputernya nyalakan. Salah satu kelompok anggotanya men-scan ya, lalu mengunduh form LKS-nya.
Ya, ini kalau saya scan ya, nanti kan munculnya ini ya. Bentar. Kalau saya proses scan ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Nah, nanti kalian isi itu nanti ya setelah selesai LKS-nya diisi. Kalian ke bawah fokus. Nah, ini unduh LKS dulu. Unduh LKS dulu. Ya, bentuknya Word. Nanti bisa diedit. Ya. Oke, silakan. Silakan diunduh dulu. Ini. Ya, silakan depan ya. Ya, ya. Ya. Yang lain? Ya, maju. Bisa di-download ya? Udah bisa di-download udah? Nah, udah download? Udah download tadi? Udah. Di sini pakai WA web di sini bisa enggak? Terus lewat itu kan saksi nomor lewat itu jadi salah. Wordnya nanti yang di-download mana? Mau di-download? Mau di-download mana? Belum. Mana? Download dulu. Dengan Google. Downloadnya kamu scan itu kan? Pakai kamera coba. Kamera scan-nya mana? Scan WA apa? Bukan WA, yang tadi biasa. Kamera biasa. Kamera biasa, yang scan tadi, yang tadi. Oh, Google Pak. Oh, Google. Gimana sih? Ini sih. Oh, iya. Ya. Oke, baiklah. Ini hasil dari prompt saya ya. Saya dari di bantuan dari ChatGPT ini. Ya. Untuk promptnya itu saya tuliskan ini ya. Buatkan project poster tentang kampanye anti sampah plastik lengkap dengan narasinya ya. Kemudian nanti saya klik proses. Di sini akan memprosesnya ya. Saya akan memprosesnya.
ChatGPT ini akan memprosesnya. Kemudian nanti muncul narasi-narasi ya, banyak. Di akhir narasi itu saya diminta ini lagi ya, apakah kamu ingin saya membantu buatkan desain visual posternya dalam format gambar? Nah, saya akan menjawab ini karena saya tujuannya produk ya. Jadi saya akan ketikkan ini, iya tolong buatkan desain visual posternya berupa file JPG. Nah, nanti saya enter, nanti akan memprosesnya ChatGPT ini, AI-nya. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, dari gambar ini nanti di-download, diunduh, ya. Kemudian nanti dari hasil unduhan ini, silakan kalian tempel di lembar kerja siswa kalian, ya, di paling bawah. Nanti setelah itu di-upload, ya. Jadi di-upload berupa PDF. Ya, kemudian kalian bisa kerjakan mungkin di rumah ya, karena ini waktunya tidak cukup ya. Waktunya cukup, nanti kerjakan di rumah. Nanti silakan berkelompok ya, sesuai tugasnya masing-masing. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Bentar. Kemudian saya akhiri dulu ya, karena waktunya tidak cukup ya. Kita ketemu di pertemuan yang lain ya. Kita akan bahas itu di presentasi berikutnya. Mungkin itu dari Panton. Panton akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.